بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabas siyama 'alal mu'minin wa anzala fihil Qur'an hudal lil muttaqin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat-sahabat ummah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puja kita panjatkan hanya kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah memberikan kita berbagai macam energi positif, yakni berupa keimanan. Semoga dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, seluruh ibadah yang kita lakukan kira-kiranya menjadi ibadah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa kita banggakan ibadah itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia, yang mudah-mudahan kepada kita semua. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali keuntungan orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana episode yang lalu telah kami terangkan, dan pada saat ini minimal ada 2 keuntungan orang yang selalu bermuhasabah dengan Quran, orang yang selalu bermusahabah dengan Quran. Mohon maaf ya. Yang pertama itu adalah sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang senantiasa bermusahabah dengan Al-Qur'an, ya, mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat nabinya sebagai orang-orang yang berkualitas. Khairukum, sebagai manusia yang terbaik. Orang-orang yang mempunyai kualitas terbaik di antara manusia-manusia yang lain. Apa sebabnya? Karena belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini ganjaran yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat Al-Quran di atas dunia. Lalu nanti di akhirat nanti, ketika orang yang gemar membaca Al-Quran ini, ya, di akhiratnya, apa kata Rasulullah SAW? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Orang yang gemar membaca Quran, bersahabat dengan Al-Quran, maka kita disuruh memperbanyak Al-Quran. Quran akan menjadi syafi'an. Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Karena itu, para sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ruginya orang berdekatan, orang akrab, orang selalu saja bersentuhan dengan Al-Quran dan membaca Al-Quran setiap harinya, baik di Ramadan maupun nanti di luar Ramadan. Jangan sampai kita ini semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, siapapun mempunyai semangat yang sama di bulan Ramadan ini, karena memang girahnya, ya, situasinya. Quran bulan Ramadan ini bulan Quran, maka siapa saja semangatnya untuk membaca Quran itu di bulan Ramadan ini tinggi. Ya, tapi jangan sampai setelah Ramadan kita selesai baca Quran, maka Al-Quran pun kita taruh ke tempat semula, tidak tersentuh. Kapan tersentuhnya? Nanti 1 tahun kemudian datang lagi Ramadan, baru kita berinteraksi lagi dengan Al-Quran. Wal iyadzubillah kalau seperti itu. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita yang mendengarkan dan ikut bergabung dalam aplikasi ummah ini, dalam klinik baca Al-Quran, Allah senantiasa menjadikan orang-orang yang istiqomah untuk selalu mentilawahkan Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, berdekatan, berkawan, bermusahabah dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat ummah sekalian, hari ini kita akan mereview bacaan dari seorang sahabat ummah. Mari sama-sama kita dengar dari sahabat ummah yang bernama Suwa. Ya. Nanti kalau ada kekurangan kita akan bahas secara bersama-sama. Yang tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan bermanfaat buat yang membacanya. Baik, kita simak sama-sama bacaan dari sahabat ummah yang bernama Suwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, kita sudah mendengarkan bacaan sahabat Ummah yang bernama Suwa. Ya, mari kita koreksi sama-sama. Mudah-mudahan bahan koreksian ini bisa menjadikan bacaan saudara sahabat Ummah yang bernama Suwa menjadi lebih baik lagi. Ya. Yang pertama di surah An-Nasr. Ya. Yang pertama pada kalimat fath. Ya. Di sini memang agak sedikit kesulitan dan kendala. Kenapa? Karena kita lihat di sini kalau seseorang qori membaca dengan waqaf ayatan ya, ayat per ayat, maka ya dia akan mendapati satu kendala yang kalau belum terbiasa. Ya, di sini ada kata al-fathu. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ini ada sukun di huruf ta, lalu kemudian sukun kemudian, ya, yang keduanya ada sukun lagi karena waqaf. Ini disebut dengan sukun arid. Lalu yang pertama sukun asli di huruf ta. Ya. Nah, ini solusi membacanya seperti apa? Nah, kadang-kadang yang sering terjadi ya, ketika qori membaca surat Al-Fath ini ayat pertama, nah, itu huruf ha-nya hilang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, hanya huruf ta-nya saja yang dibaca. Awas, hati-hati, ini sudah menghilangkan satu huruf berarti. Kalau huruf ha tidak terbaca, maka ini sudah menghilangkan satu huruf. Berbahaya, bisa fatal. Ya. Jadi caranya seperti apa? Caranya tetap huruf ha-nya dibunyikan dan diberikan porsi daripada huruf ha tersebut baik secara makhraj dan secara sifat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, huruf ha punya hamas, huruf ha punya rakhawah. Ya, tetap hanya diberikan porsinya. Lalu yang kedua, ya, pada wastaghfir sama, ya. Ada sukun asli dengan sukun arid. Dua-duanya sukun. Seperti apa? Sama sebagaimana kita membaca tadi kalimat al-fathu. Ya, wastaghfir. Ya, haknya ada. Wastaghfir. Dengan wastaghfir. Ya, hilang huruf haknya. Baik. Nanti kalau polanya seperti ini, maka cara membacanya sama. Ya, seperti sebagaimana kita membaca surah An-Nasr ini. Baik, yang kedua, huruf sin, ya, pada kalimat basmalah, ya, kalimat di basmalah yang kedua ini agak terburu-buru sehingga huruf sinnya itu ya tidak optimal, ya, daripada rokhwah dengan hamasnya, ya. Bismillah, tetap keluarkan dulu. Bismillah, ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sinnya, ya, mungkin karena terburu-buru bacanya, ya. Yang pertama, kita catat di sini ada sedikit kekurangan, ya, yaitu pada kalimat wala antum, ya, antum nun sukun dengan ta, ya, nun sukun dengan ta, kita tahu hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf ta ini ikhfa, ya, ikhfa hakiki, ya, tapi dari segi makhraj maka sebagian ulama mengklasifikasikan ini ikhfanya disebut dengan ikhfa hakiki aqrab. Kenapa? Karena huruf ta berdekatan dengan huruf nun. Ya, secara makhraj gitu. Huruf nun dengan huruf ta berdekatan. Wala antum, bukan wala antum, ya, seperti itu kejauhan.
ya. Baik. Nah, kurang tertahan ya, sehingga gunanya tidak optimal nih ya, 2 harokat. Baik. Nah, terus koreksi yang selanjutnya, wala itu 4 harokat ya, dibacanya kurang sedikit. Tadi panjang, kurang panjang sedikit ya. Wala antum itu 4 harokat ya. Lalu juga ya seperti lakum dinukum itu bekas domah daripada huruf kaf ya, yang bertemu dengan mim sukun ya. Posisikan bibir Anda kembali kepada semula. Ya. Wada antum, balik lagi ya, setelah mencucu, setelah mendomahkan, lantas kembali lagi. Jangan ada sisanya. Wada antum ya, maka itu masih terdengar suaranya tebal ya. Jadi dikembalikan posisi seperti semula. Antum lakum dinukum ya, balik lagi ya, setelah mencucu kembalikan ke posisi semula. Waliyadin, waliyadin ya, jangan waliyadin tapi waliya ya. Ini banyak kan kita dengar di luar itu banyak yang membacanya dengan mensukunkan lam, waliyadin, padahal bukan seperti itu. Yang betul lamnya berbaris kasroh, waliyadin ya. Baik, mungkin itu yang kami bisa sampaikan koreksi kepada saudara Suwa. Mudah-mudahan bacaan Anda ke depan lebih baik lagi. Apalagi kalau kita lihat video, beliau masih sangat muda sekali ya. Talakinya dan tahsinnya dilanjutkan kembali, diperbaiki kembali setelah Idul Fitri ya. Mungkin bacaan Anda beberapa saat ke depan akan lebih bagus dan lebih sempurna lagi. Kami juga mengucapkan jazakallah, terima kasih atas partisipasi Anda, sahabat Ummah yang bernama Suwa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat kita semua. Sahabat-sahabat Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya mulai dari sekarang kita jangan menunda-nunda waktu lagi. Selagi kita masih muda, selagi kita sehat, selagi Allah masih berikan kita keimanan, untuk lebih mendekatkan kita berinteraksi dengan Al-Quran, agar senantiasa kita selalu berdekatan dengan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya ketika beliau dengan para sahabatnya, lantas beliau mengatakan, inna hadhil qulub tasda kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Kata Rasulullah SAW, wahai sahabat-sahabatku sekalian, sesungguhnya hati kita ini bisa berkarat ya, sebagaimana karatnya besi ketika tertimpa dengan air. Lihat kendaraan kita, kalau kita analogikan, lihat motor kita, sepeda kita, mobil kita, besi di rumah-rumah kita itu, kalau tertimpa dengan air hujan terus-menerus pasti akan berkarat. Ya, motor yang sering kita gunakan, sering kena air hujan, sering kena air laut, maka dia akan berkarat dan lama-lama akan rusak. Begitupun dengan hati kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhil qulub tasda kama yasda'ul hadida idza asabahul ma'. Hati kita bisa kotor, hati kita bisa berkarat. Maka sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu mengatakan, apa obatnya ya Rasulullah kalau sampai hati kita ini berkarat? Nah, besi coba lihat ya, kalau sudah berkarat itu motor kita bisa rusak. Hadirin sahabat-sahabat Ummah yang berbahagia ya, berarti hati kita juga bisa rusak karena karat tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kasratu zikril maut wa qiraatil Quran. Hatimu bisa kotor, hatimu bisa berkarat, lama-lama dia akan rusak. Maka obatnya cuma 2, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang pertama, kasratu zikril maut, perbanyaklah mengingat akan kematian. Sahabat-sahabat Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belakangan ini terus dikagetkan dengan orang-orang populer yang ada di negeri ini ya, dengan para selebritis yang meninggal. Kita tahu umurnya baru 40 tahun, berada di puncak kejayaan popularitasnya, begitu tinggi, masih muda,
karirnya menjulang dengan tinggi, tapi tiba-tiba meninggal. Ya, ini kembali mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Dan mengingat kematian bisa memperlembut hati kita, bisa memperbaiki hati kita daripada karat yang tadi katakan Rasulullah SAW. Lalu yang kedua apa obatnya? Yang kedua qiraatul Quran, perbanyak untuk membaca Al-Quran. Mari sahabat-sahabat umat, saya bukan menasihati Anda, tapi saya menasihati pribadi khususnya. Dan pada umumnya kepada Anda semua yang sedang menyaksikan acara ini, mari sama-sama terus kita berdekatan dengan Al-Quran. Karena tadi pertama saya bilang bahwa berdekatan dengan Al-Quran tidak pernah akan ruginya. Tidak pernah ada akan ruginya. Baik, kita akan mereview lagi bacaan salah seorang sahabat ummah yang sudah masuk kepada kita, yaitu dari saudara Ahnaf. Ya, sudah mengirimkan bacaannya, Suratul Nasr dengan surah Al-Kafirun. Mari sama-sama kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Baik, sahabat-sahabat umat sekalian, sudah kita dengarkan kiriman video dari saudara Ahnaf yang sudah membacakan surah An-Nasr dengan surah Kafirun. Kami ucapkan terima kasih, jazakallah. Semoga ini menjadi ladang amal buat kita semua. Ada beberapa koreksi. Yang pertama, ya, dalam surah An-Nasr, ya, idza jaa nas, sadnya ya itu jangan seperti huruf sin, ya. Pertama, memang kalau kita lihat dari segi makhraj, huruf sin dengan huruf sad itu sama makhraj. Ya, dalam satu makhraj ya. Ya, ujung lidah dengan gigi seri bawah, ya. Yang membedakan makhrajnya sama, yang membedakan adalah sifat. Ya, nanti sifat di sini akan membedakan. Huruf sin sifatnya istifal, lidah tidak mengangkat pangkalnya. Sedangkan huruf shad itu pangkal lidah mengangkat. Jadi anas bukan anas, ya, sekali lagi, tapi anas so, anasrullah. Anas itu tipis, anas naikkan irtifa, ya, aqsal lisan, mengangkat pangkal lidahnya. Maka suara akan mengumpul di tengah-tengah. Ini isti'la. Ya, suaranya akan naik ke atas di langit-langit. Akan menjadi tebal tentunya. Nah, ini huruf shad. Lalu kalimat wastaghfir, huruf ghain, ya. Mungkin kalau kita lihat makhrajnya tepat, ya, huruf ghain itu makhrajnya berada di adnal halaq, ya, tenggorokan yang paling sini atas, ya, go. Nah, jadi tidak ada masalah, tapi yang bermasalah adalah lagi-lagi sifatnya, ya. Sifatnya sama tadi dengan huruf shad sebagian, yaitu isti'la, ya, mengangkat pangkal lidah.
Ya, tapi huruf ghain mempunyai sifat rokhawah, ya, mengalir gitu. Ya, tidak tapi ya. Karena isti'la. Innahu kana tawwaba, ya. Innahu kana tawwaba, ya. Di huruf waw, ya, di tasdid itu jangan terlalu lama kita baca. Ya, nanti kalau terlalu lama kita baca, ya, di situ ada tasdidnya, nanti akan mirip, ya, dengan mat gitu. Ya, jadi tidak dibaca mat, ya, tapi justru terbaca jangan juga terlalu cepat, ya. Innahu kana tawwaba, tapi innahu kana jangan seperti itu. Ya. Nanti kalau seperti itu dia akan tasabuh bil mat. Dia akan menyerupai mat. Ya, sekali lagi huruf waw jangan terlalu lama, ya. Tertahan di situ. Baik, ini untuk koreksi daripada surah An-Nasr. Suratul Kafirun, ya, awas. Masih saya bilang bekas-bekas doma ketika mencucu. Mohon maaf para sahabat ummah sekalian. Bibir kita mencucu itu isyaratnya ada 3. Pertama, karena doma. Ya. Ya, karena doma. Ya. Untuk itmam harokat, untuk menempatkan, ya, ketepatan akurasi daripada harokat, maka doma itu dimonyongkan. Ya. Lalu kita menyebut huruf waw. Ya, itu. Ya. Jadi doma dengan waw. Semacam itu, ya. Nah, ini setelah kita menyebutkan doma, maka bibir kita kembali pada posisi yang wajar. Gitu. Tadi tercatat beberapa kali saudara Ahnaf ini, ya. Contoh, wala ana abidum. Masih seperti itu. Abidum, ya. Bibirnya masih mencucu bekas doma, gitu. Tapi ditarik lagi seharusnya ke posisi yang wajar. Abidum. Seperti itu. Biar bunyi gunahnya tidak tebal, ya. Baik, itu mungkin sebagian catatan dari kami. Lalu yang kedua, sama posisi nun sukun, ya, ketika sukunnya arid wasol, oke, betul, ya. Kita memberikan porsi sifat huruf nun, yaitu bainiyah atau tawasud, tapi lagi-lagi jangan terlalu lama, dalam batas yang wajar saja, tidak tamtid, ya, tidak berlebihan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, cukup. Jangan kafirun. Nah, seperti itu. Gunanya kelebihan. Ya. Jadi hanya sekitar sudah terpenuhinya sifat nun, yaitu tawasud atau bainiyah. Baik, sahabat-sahabat ummah, yang terakhir ada kiriman video lagi dari Bapak Bagus. Wah, namanya Bagus, mudah-mudahan bacaannya sebagus namanya nih, ya. Kita akan mendengarkan beliau membaca suratul Nasr dengan suratul Kafirun, ya. Baik, sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, sahabat-sahabat umat, kita sudah mendengarkan apa yang telah dikirimkan dan dibaca oleh Bapak Bagus. Alhamdulillah, ya bacaannya sebagus dengan namanya Bapak Bagus. Kami ucapkan jazakallah, banyak terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara ini, yaitu klinik baca Quran Bekasi Ummah. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan buat kita semuanya. Ada sedikit yang mungkin perlu dibetulkan. Yang pertama pada huruf shad, ya, huruf shad itu kasih rokhwanya ya agak sedikit biar lebih optimal. Idza jaa anas, ya, seperti itu. Ya, jangan hanya terbaca setengahnya. Baik, huruf shadnya. Lalu ayat kedua wa ra'aita, ya, ini harful lin, ya. Ketika ya sukun didahului oleh fathah, itu condongnya lebih banyak ke iya-nya, ke i, ya, bukan ke e. Wa ra'aitan, bukan, tapi wa ra'aitan, ya, i. Paling banyak memang kita dengar membaca harful lin ini, ya, dengan lebih condong bunyinya kepada e. Wailul, ya, seharusnya bacanya wailul, ya, ghairi bukan ghairi. Nah, ini kebanyakan seperti itu nih, ya, masih di antara kita masih banyak sekali yang membaca harful lin bukan dengan condong ke i tapi justru condongnya ke e, ya. Mohon maaf, kadang-kadang juga dialek satu daerah mempengaruhi untuk bagaimana cara baca Quran kita, ya. Contohnya tadi mungkin Pak Bagus sedikit, ya, perlu diperbaiki, jangan condong ke e tapi justru condong ke i, ya. Wa ra'aitan bukan wa ra'aitan, ya, ini. Baik. Lalu yang selanjutnya, ya, pada huruf ain, ya, huruf ainnya jangan sampai keluarnya lewat hidung, ya. Wala antum abidu, tipis dia, ya, istifal itu, jangan wala antum abidu, tapi abidu, cengirkan, ya, kita cengirkan mulutnya agak sedikit ke belakang karena ingin menipiskan bunyi huruf ain, ya, ta'budun, ya, seperti itu. Jadi huruf ainnya jangan sampai lari ke khaisum, jangan sampai lari ke mat, ya. Nah, tadi juga ketika membaca al-isti'adzah, syaitani, to itu, ya, makhrajnya di pangkal lidah, ya. Mohon maaf, ujung lidah, ya, di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, ya, to, syaitani gitu. Jadi jangan sampai monyong, syaitani, ya, seperti itu. Ya, jangan sampai bibirnya, ya, ikut mencucu, bukan. Ya, hanya lidahnya ditaruh ke atas di pangkal gigi seri yang atas, ya, yang numbuh apa itu namanya, gusi, di situ ditaruh, ya. Itu huruf to, ya, sambil pangkal lidahnya mengangkat karena isti'la, ya. Baik, itu pada surah An-Nasr, ya. Tadi pada surah Al-Kafirun, ya, sedikit panjang matnya pada munfasil, ya. Mat munfasil itu jaiz munfasil, ya. Itu 4 harokat dioptimalkan, ya. Berarti kalau 4 harokat, ya, 2 kali mat asli, seperti itu. Nah, terus tadi huruf ainnya seperti yang saya bilang, jangan keluar lewat khaisum, tapi dia ditipiskan suaranya, ya. Ta'budun, bukan ta'budun, tapi ta'budun, ya, ditipiskan. Baik, ini
yang perlu direview, bacanya sudah bagus sesuai dengan namanya ya. Mungkin beberapa saat ke depan lagi kalau belajarnya lebih optimal, saya kira hasilnya juga akan lebih bagus lagi sesuai dengan namanya Pak Bagus. Sekelumit tentang suratul Kafirun, bahwa sepakat ulama mengatakan ayat ini turun di kota Mekah. Dan ayat ini menekankan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang beribadah pada saat itu, yang sudah menerima keislaman, yang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar beribadah tidak terkontaminasi dengan ibadah-ibadahnya orang kafir. Asbabun nuzul daripada ayat ini bagaimana dijelaskan dalam berbagai macam tafsir. Ibnu Katsir, Profesor Dr. Wahbah Juwairi juga mengatakan bahwa pernah ketika para tokoh kaum Quraisy berkumpul pada saat itu merencanakan sesuatu bargaining dengan Rasulullah SAW. Mereka memanggil Rasulullah SAW. Lantas apa yang terjadi, hadirin para sahabat ummah yang berbahagia? Rasulullah SAW pada saat itu ditawari untuk menjadi orang yang paling kaya. Kalau mau harta, mereka para tokoh Quraisy sepakat untuk mencarikan harta dan menjadikan Rasulullah SAW orang yang paling kaya seantero kota Mekah pada saat itu. Lalu yang kedua, ya, para tokoh orang kafir itu mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau mau wanita, mana yang paling cantik di antara kabilah-kabilah Mekah itu, tinggal pilih. Kami akan menyiapkan untukmu ya Muhammad. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW juga diberikan pangkat yang begitu tinggi di antara tokoh-tokoh kaum Quraisy. Satu, jangan pernah menjelekkan lagi Tuhan mereka. Jangan pernah lagi menjelek-jelekan Tuhannya orang kafir pada saat itu dan sesembahan-sesembahan mereka. Maka yang terjadi, hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban daripada apa yang mereka tawarkan orang-orang Quraisy pada saat itu, kafir Quraisy pada saat itu. Kata Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun." Dengan dibuka dengan kata kul, dengan kalimat kul, tawaran yang begitu indah tadi, Rasulullah SAW menefisnya dengan kata kul. Padahal jelas kekafiran mereka menentang dakwah Rasulullah SAW, menentang sesembahan Rasulullah SAW, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul diperintahkan untuk tetap santun dengan menggunakan kalimat kul kepada mereka, walaupun nyata kekafiran mereka. Apa jawabannya setelah itu? La a'budu ma ta'budun. Kata Rasulullah SAW, kami tidak akan pernah menyembah, aku tidak akan menyembah Tuhan kamu. Terakhir, hadirin yang berbahagia, para sahabat ummah yang dirahmati Allah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ada konsekuensi yang jelas ketika beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat-sahabat ummah, lihat bagaimana mungkin tantangan kita beriman kepada Allah saat ini tidak seberat tantangan Rasulullah SAW dengan para sahabat tempo lalu. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ditawari harta. Ya, kalau mau jadi orang kaya di Mekah, akan disiapkan hartanya. Kalau mau wanita-wanita yang cantik seantero kota Mekah, akan dicarikan. Tinggal tunjuk, tinggal pilih mana saja sesuka hati Rasulullah SAW pada saat itu. Tapi Rasulullah SAW menjawabnya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayat ini penekanannya tidak lain dan tidak bukan agar beribadah berkonsekuensi dengan konsekuensi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus murni. Maka sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwa surat ini pun dinamakan dengan suratul Ikhlas. Karena kita beribadah tidak terkontaminasi dengan ibadah-ibadahnya kaum kafir Quraisy pada saat itu. Inilah sekelumit tentang suratul Kafirun, sahabat-sahabat ummah yang berbahagia. Baik, sahabat-sahabat ummah sekalian, kita akan membahas sekelumit tentang suratul Nasr atau surat Idza Jaa Nasrullah ini. Jadi sepakat para ulama bahwa surat ini diturunkan di Madinah. Mungkin beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi tema surat ini tidak lain dan tidak bukan adalah tentang berita gembira akan ditaklukkannya kota Mekah oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada saat itu.
Sehingga Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan 10.000 lebih tentara umat Islam pada saat itu yang memasuki kota Mekah. Sehingga orang-orang yang dulu menentang, orang-orang yang dulu menjegal dakwah Rasulullah SAW pada saat itu tidak ada kekuatan lagi sedikit pun. Tujuannya surat An-Nasr ini turun kepada Rasulullah SAW tidak lain dan tidak bukan adalah kata Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Nu'iyat alayya nafsi." Bahwa ketika ayat ini diturunkan, ajal Rasulullah SAW sudah semakin dekat dan dakwah Rasulullah SAW sudah semakin sempurna. Sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini, Umar ibn Khattab, kita bisa lihat dalam tafsirnya Wahbah Zuhaili, juga dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa pada saat itu Umar ibn Khattab memanggil Ibnu Abbas. Ketika Umar ibn Khattab mengumpulkan para sahabat Badar saat itu, sahabat-sahabat senior, lantas tiba-tiba Umar ibn Khattab juga memanggil Ibnu Abbas, salah seorang anak muda yang masih muda belia. Sehingga sahabat pada saat itu ada yang merasa keberatan. Mengapa Ibnu Abbas ikut? Padahal dia anak muda. Kami juga punya anak sepantaran beliau. Gitu. Dan Ibnu Abbas pada saat itu sendiri tidak tahu kenapa dia dipertemukan dan digolongkan dengan sahabat-sahabat senior Ahlul Badar pada saat itu. Maka Umar ibn Khattab mengatakan kepada sahabat, adakah di antara kalian yang tahu apa maksud tujuan daripada suratul Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Di antara sahabat ada yang mengatakan bahwa ayat ini kita diperintahkan untuk lebih banyak bertasbih, untuk lebih banyak bertasbih kepada Allah, memuji Allah, lantas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat itu Umar ibn Khattab justru bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana menurutmu pendapatmu wahai Ibnu Abbas dengan ayat ini? Ibnu Abbas tidak sependapat dengan pendapat sahabat yang tadi. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan tidak seperti itu tafsirannya. Tafsirannya adalah bahwa ayat ini turun, ajal Rasulullah SAW sudah semakin dekat. Sahabat Umayyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intisari daripada ayat ini tidak lain dan tidak bukan bahwa Allah mengajarkan kepada kita semua bahwa yang namanya pertolongan Allah, Nasrullah itu pasti akan datang. Ayat ini sebelumnya kita bahas tentang suratul Kafirun. Jadi Allah ingin mengatakan dan mengabarkan sesungguhnya bahwa ayat ini adalah merupakan tanda orang-orang kafir itu ketika engkau sudah masuk kepada Mekah, dia tidak perlu lagi untuk ditakuti. Dia sudah tidak punya lagi kekuatan sedikit pun. Maka yang harus kita pelajari dan kita petik dari ayat ini yang pertama adalah menurut para mufasir bahwa kemenangan yang kita raih, ya, yang disebut dengan Nasrun itu tidak lain dan tidak bukan berhimpit dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata idza jaa nasrullahi wal fath, bahwa pertolongan, kemenangan siapa saja umat muslim itu berdampingan dengan kata Allah. Artinya bahwa kemenangan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan di sini yang paling besar adalah al-fathu, penaklukan kota Mekah. Lalu yang kedua bisa kita ambil hikmahnya dalam ayat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bahkan ketika ayat ini turun, surat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Siti Aisyah memperbanyak istighfar. Bahkan bukan cuma sampai situ, Rasulullah SAW pun mengganti bacaan rukunya. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam riwayat yang lain pun ada bacaannya. Jadi kita diperintahkan
untuk bertasbih kepada Allah, lantas beristighfar kepada Allah. Bahkan Profesor Dr. Wahbah Juhaili mengatakan, kenapa ayat ini turun dengan kata subhana, kalimat tasbih terlebih dahulu. Penuhi haknya Allah subhanahu wa ta'ala dulu. Menyangkut diri pribadi, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, lalu yang kedua baru beristighfar. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah sekelumit yang bisa kita pahami tentang tafsir dan bahkan mengenai surah Idza Jaa Nasrullah ini, atau yang disebut dengan Suratul Nasr. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita akan kembali esok dalam episode dan acara yang sama, yaitu klinik baca Quran. Sekali lagi, Al-Fakir memohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan serta kehilafan datangnya dari pribadi. Kebenaran mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Anda semua yang menyaksikan ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan berbagai macam kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.